Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa karena kita terus terpelihara dalam kemurahan Tuhan setiap hari. Saudara-saudara di tengah kondisi yang mungkin tidak mudah seperti sekarang ini terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan secara global. Nah, ada satu hal yang penting yang kita harus miliki, kita harus pegang erat ini, yaitu hikmat Tuhan. Nah, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus pernah berikan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak, saudara-saudara bisa baca itu di kitab Matius. Di situ dikisahkan bahwa 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak ini sebenarnya mengalami kondisi yang sama. Saudara-saudara, mereka sama-sama sedang menantikan mempelai, mereka sama-sama mengantuk, mereka juga sama-sama tertidur. Dan mereka pun sama-sama terbangun, terjaga ketika mempelai itu datang. Kondisinya sama. Tapi yang membedakan adalah 5 gadis yang bijak ini memiliki minyak atau memiliki persiapan minyak yang cukup, yang memastikan pelita mereka bisa terus menyala. Wow. Nah, minyak ini adalah gambaran hikmat yang kita harus miliki dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Hikmat ini akan membuat pelita kehidupan kita juga terus menyala, sehingga kita bisa berjalan di jalan yang terang. Kita tidak takut untuk tersandung, kita nggak takut terperosok ke dalam lubang. Itulah hikmat. Dan kalau saya bisa mendefinisikan hikmat secara sederhana adalah kemampuan untuk menilai secara tepat dan bertindak dengan cara yang terbaik. Itulah hikmat. Dan hikmat seperti apa yang kita butuhkan? Tentu bukan hikmat yang datangnya dari dunia ini, atau bukan hikmat manusia. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat yang dari sorga. Nah, dalam Yakobus pasal 3 ayat 17, di situ dituliskan bahwa hikmat yang dari atas, tentu ini hikmat Tuhan, pertama-tama adalah murni. Wow, kata murni, saudara-saudara, berarti memiliki pengertian berasal langsung dari sumbernya, dari sumber yang terbaik. Itulah pengertian murni. Nah, hikmat yang murni berarti berasal dari Tuhan sendiri. Tidak ada sumber yang lebih baik daripada Tuhan. Dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dituliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Hal ini serupa dengan yang dituliskan Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Wow, berarti untuk bisa memperoleh hikmat kita perlu sebuah sikap ini, saudara-saudara. Takut akan Tuhan. Wow, takut akan Tuhan berarti memberikan penghormatan pada Tuhan, memberikan tempat terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kita. Kita respect, kita menjunjung tinggi Tuhan sebagai penguasa, sebagai pencipta kehidupan kita. Tapi selain itu, sebenarnya takut akan Tuhan bisa memiliki pemahaman kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, sehingga kita takut untuk berbuat dosa, sehingga kita takut untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan. Tapi dengan kita sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, sebenarnya kita juga memiliki keyakinan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun. Berarti kalau dimanapun kita berada, Tuhan ada. Berarti kita memiliki kesempatan untuk terus meminta petunjuk Tuhan, untuk meminta arahan Tuhan. Waktu kehidupan kita mengalami sebuah kebuntuan, kita memiliki pahaman ada Tuhan, berarti kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Yang paling sederhana yang saya bisa berikan adalah mencintai firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, kalau kita punya waktu setiap hari untuk membaca koran, membaca berita online, atau nonton televisi, masakan kita tidak mempunyai waktu untuk membaca firman Tuhan? Kita bisa online berjam-jam di sosial media kita, masakan kita tidak bisa membaca firman Tuhan? Jangan lewatkan hari kita tanpa membaca firman Tuhan. Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, inilah hikmat yang kita dapatkan dari firman Tuhan, yang membuat jalan kita tetap terang, langkah kaki kita tetap
yakin melangkah. Kita mungkin tidak tahu di depan sana ada apa, tapi kita tahu bahwa Tuhan ada di setiap langkah kita. Dan kita berjalan langkah demi langkah, langkah demi langkah. Saya percaya setiap hari waktu kita mencintai firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita, hikmat Tuhan akan turun atas kita dan membuat hidup kita, membuat jalan kita terus terang dan kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.